Pabrikan asal Jepang ini memulai musim baru dengan sangat buruk dengan motor RC200V yang telah dirombak secara radikal. Dengan hanya meraih 8 poin dari total 111 poin yang bisa diraih dari 3 putaran awal, belum ada pembalap Honda yang mampu menembus posisi 10 besar, baik di sprint maupun Grand Prix. Pada MotoGP Amerika Serikat akhir pekan lalu, hanya satu pembalap Honda, Luca Marini, yang berhasil menyelesaikan balapan. Meskipun tertinggal 33,529 detik dari pemenang di lintasan yang pernah dimenangi oleh Alex Rins 12 bulan sebelumnya. Hal ini terjadi ketika suasana di kubu Honda cukup positif pada tes Valencia pada November lalu, tetapi kurangnya kemajuan sejak saat itu membuat tim bingung. Alberto Puig sangat memahami para insinyur di Jepang sudah sangat berusaha keras untuk meracik motor. Namun di sisi lain, motornya tidak bekerja dengan baik meski Honda telah melakukan perubahan besar pada motor dan melakukan peningkatan yang baik secara teoritis. Puig mengakui bahwa saat ini timnya sedikit bingung karena Honda telah mencoba banyak hal tapi tidak bisa mendapat hasil yang benar-benar mengesankan di lintasan. Joan Mir sangat kritis terhadap Honda pada Jumat di MotoGP Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa Honda harus bertanggung jawab karena salah arah dengan konsep RC200V musim ini. Bursa transfer pembalap MotoGP sudah terbuka hingga kini dan Marc Marquez buka opsi untuk mendengarkan tawaran dari tim lain. Marc Marquez tak menutup opsi untuk hijrah ke tim lain, bahkan dia menyinggung soal beberapa tim pabrikan yang masih menyisakan satu kursi untuk pembalap kedua. Sebagai pembalap satelit Gresini Ducati yang berstatus juara dunia 8 kali, Marquez melirik tim pabrikan untuk bernaung musim depan. Terlebih kontrak Marquez di Gresini akan berakhir akhir musim 2024 ini, mengingat dia hanya dikontrak 1 musim. Melihat geliat pasar pembalap MotoGP sudah dibuka, kekasih Gemma Pinto ini berharap bursa transfer kali ini lebih bergairah. Rider berusia 31 tahun itu mengaku bakal membutuhkan waktu lama untuk menentukan masa depannya. Terlebih dengan beberapa pabrikan yang sudah mendapatkan rider andalannya dan menunggu pembalap kedua. Seperti pabrikan Ducati yang sudah mengamankan Pecco Bagnaia di kursi pertamanya. Kemudian baru-baru ini Fabio Quartararo memutuskan untuk kembali memperkuat Yamaha. Lalu ada Aprilia yang masih bersama Alex Espargaro. KTM dengan Brad Binder sebagai andalan di tim pabrikan, bagi Marquez saat ini dia masih membuka opsi untuk semua tim. Hal ini seiring dengan melejitnya performa kakak Alex Marquez dengan Desmosedi GP23 milik Ducati. Dia merasa kompetitif bisa bertarung untuk podium dan kejuaraan. Maka dari itu dia membuka opsi untuk semua tim menawarkan kontrak kepadanya. Meski lebih dikenal sebagai olahraga individual karena para pembalap berjuang sendirian di trek, MotoGP sejatinya adalah olahraga tim. Banyak sosok yang terlibat, diantaranya insinyur, teknisi, mekanik, dan yang tak kalah penting adalah test rider. Test rider bukan peran baru di MotoGP, namun jabatan ini makin populer pada 2013 akibat jadwal balapan yang makin padat. Sehingga pembalap reguler tak punya banyak waktu untuk menjajal dan mengevaluasi perangkat baru. Alhasil, para pabrikan mencari rider yang mau melakukan tes secara khusus. Test rider tak cuma bertugas mengevaluasi perangkat baru atau konfigurasi motor, melainkan juga harus bersedia menjalani tes tertutup bejibun, serta menjalani ratusan lap. Ada kalanya mereka juga diminta jadi pembalap cadangan dan wildcard untuk mengumpulkan data bagi pengembangan motor. Nah, siapa saja test rider MotoGP yang bakal berlaga di Jerez akhir pekan nanti? Dani Pedrosa. Dani Pedrosa yang telah menjadi test rider KTM sejak 2019 dan MotoGP Spanyol 2014 akan jadi wildcard keempatnya. Ia menjalani wildcard pertamanya di MotoGP Austria 2021 di mana ia finish ke-10. Pada 2023, ia kembali menjalani balapan di MotoGP Spanyol dan San Marino dan mengacak-acak persaingan papan atas. KTM sendiri masuk kategori C dalam aturan konsesi terbaru, di mana mesin mereka tak menjadi subjek pembekuan spek dan mendapatkan jatah 6 wildcard per musim. Maksimal 3 bisa dipakai sebelum larangan tes musim panas, sementara 3 lainnya bisa dipakai usai larangan tes musim panas.
Lorenzo Savadori. Lorenzo Savadori telah menjadi pembalap Aprilia sejak belia. Ia selalu membela pabrikan tersebut di World Superbike maupun CIV Superbike. Pada 2019, ia diangkat sebagai test rider Aprilia di MotoGP. Namun sejak 2020, ia menjadi test rider utama dan kerap menjalani wildcard di MotoGP. Sama seperti KTM, Aprilia masuk kategori C dalam aturan konsesi terbaru. Salah satu jatah wildcard mereka pun diserahkan kepada Savadori yang terakhir kali menjalani balapan dalam MotoGP Valencia 2023. Stefan Bradl. Musim ini Bradl sudah menjalani bejibun program tes di berbagai sirkuit. Pasalnya Honda masuk kategori D dalam aturan konsesi terbaru di mana mereka mendapatkan izin tes tak terbatas dan spek mesinnya tak dibekukan. Mereka juga mendapatkan jatah 6 wildcard per musim yang bisa dipakai kapan saja. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan debut di ajang Red Bull Rookies Cup MotoGP seri pertama di Jerez pekan ini. Ini adalah debut pertama Veda Ega di benua Eropa karena sebelumnya ia adalah juara umum Asia Talent Cup 2023. Veda Ega akan membesut motor KTM RC250 GP yang menjadi motor wajib di Red Bull Rookies Cup. Padahal di Indonesia, Veda Ega adalah pembalap binaan Astra Honda Racing Team dan tahun ini berkiprah di ARRC kelas Super Sport 600 menggunakan Honda CBR 600 RR. Lalu kenapa Veda Ega boleh balapan di Eropa menggunakan KTM? Vice President Director AHM Thomas Wijaya mengatakan, pihaknya ingin pembalap yang berada di AHRT mengenali sirkuit MotoGP di Eropa lebih jauh, tidak terbatas di Spanyol saja. Maka memang AHRT tidak menutup peluang pembalapnya berkiprah di Red Bull Rookies Cup sejak 2018. Pembalap pertama yang dibina AHRT serta pembalap Indonesia pertama di Red Bull Rookies Cup adalah Gary Salim di tahun 2018. Kala itu, Gary Salim juga berkiprah di FIM CEV Moto3. Setelah itu ada Mario Aji sampai tahun 2021 yang juga berkiprah di FIM CEV Moto3 dan Red Bull Rookies Cup. Tahun 2022-2023 ada Fadila Arbi Aditama yang mencicipi Red Bull Rookies Cup. Tahun 2024 ia hanya berlomba di ajang FIM Junior GP FIM CEV Moto3 yang berganti nama. Namun langkah Veda Ega ke Red Bull Rookies berbeda dengan senior-seniornya itu karena ia dibawa langsung oleh Dorna Sport sebagai juara ATC ke Red Bull Rookies Cup.